Rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita belajar bersama tentang kitab ini ya. Kitab ini namanya itu kalau nggak salah itu Silsilatul Kutub Al-Milikiyah. Syarhu Husnul Rafiq bin Nathbi Sulamut Taufiq ila Muhabbatillahi ala tahqiq. Sebetulnya tadi sore saya udah baca ini dengan detail. Dan kitab ini menerangkan tentang satu larangan membenci ahlul bait dan sahabat, dan di sini menerangkan kalau kita benci kepada ahlul bait dan sahabat Nabi adalah perbuatan yang tercela dan dapat menyebabkan siksa dari neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana ya? Ini langsung aja ya, langsung alladzina ya'rifun apa bagaimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kadza al-bughdu. Kadza ay al-bughdu. Kadza ay al-bughdu lis-sahabati. Kadza begini atau bil makna demikian, ay yakni atau maksudnya, kata hakikatnya itu ay itu memberikan klarifikasi atau penegasan. Tadi saya baca surahnya enggak ada hakikat ya. Al-bughdu kebencian, al-bughdu adapun kebencian, hakikatnya apa kebencian itu? Hakikatnya kebencian itu perasaan tidak suka yang mendalam. Hakikatnya begitu, al-bughdu. Lis sahabati terhadap para sahabat. Terhadap para sahabat benci. Sahabat itu siapa ini? Sahabatnya Kanjeng Nabi, yakni siapa saja? Semuanya, bukan hanya 4 itu, sahabatnya banyak itu. Ya, hakikatnya bagaimana ini? Li sahabat ini, sahabat Nabi Muhammad SAW orang-orang yang mulia, begitu. Al-bughdu kebencian, yakni kebencian terhadap keluarga Nabi. Yaitu atau memberikan penjelasan lebih lanjutnya itu alun Nabi, keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wa dzurriyyatihi dan keturunannya, yakni keturunan Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya keturunannya bagaimana? Generasi penerus yang memiliki ikatan darah dengan Nabi, gitu loh hakikatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi titik di sini ya. Titik dulu di sini ya. Saya terangkan hakikatnya dulu ya. Hakikat di sini itu bagian ini menekankan bahwa membenci sahabat Nabi dan keluarga Nabi adalah hal yang sangat tercela. Keluarga Nabi itu memiliki kedudukan yang istimewa dan harus dihormati. Ungkapan kalam sallallahu alaihi wasallam adalah wujud cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina, ini bisa dibaca yu'rifunah, bisa itu. Bisa ya'rifuna, bisa yu'rifuna. Alladzina ya'rifuna al-an bil asyraf was sadat wal habaib. Alladzina orang-orang yang ya'rifuna mengenal atau mereka mengenal atau mereka mengetahui. Kalau jadi majhul yu'rifuna. Alladzina orang-orang yang yu'rifuna dikenal al-an di dalam zaman sekarang. Ini al-an ini hakikatnya menunjukkan waktu saat ini ya. Ya'rifu ini hakikatnya memiliki pengetahuan atau identitas yang jelas. Kalau alladzina ini hakikatnya itu menunjukkan kelompok orang-orang tertentu yang memiliki ciri khas. Jadi zaman sekarang ini yang dikenal keturunan Nabi itu siapa saja?
Ini zaman sekarang ini keturunan Nabi terkenal bil asrafih, dengan para asraf. Asraf ini keturunan Hasan bin Ali. Ya, hakikatnya apa? Hakikatnya asraf ini. Asraf ini hakikatnya gelar kehormatan bagi keturunan Nabi dari jalur Hasan. Wasadat, nah, dan para sadat. Kalau sadat ini keturunan Husain bin Ali. Sadat ini. Ya, sama, hakikatnya itu gelar kehormatan bagi keturunan Nabi dari jalur Husain. Nah, nomor 3 ini wal habaibih, dan para habaib. Habaib ini bentuk jamak dari Habib. Bentuk jamak dari Habib yang berarti kasih atau kekasih. Maaf, yang berarti kekasih. Hakikatnya habaib ini bagaimana? Hakikatnya itu gelar kehormatan bagi keturunan Nabi yang dicintai dan mencintai Allah. Gitu loh. Wadzalika madhmumun syar'an. Wadzalika, dan hal itu. Dan hal itu apa? Menunjuk pada pernyataan sebelumnya ya. Wadzalika ini. Madhmumun, tercela, syar'an, menurut syariat. Hakikatnya syariat itu apa? Dalam pandangan agama Islam maksudnya. Walidzalika, oleh karena itu. Konsekuensinya ini dari hal sebelumnya ini ya, konsekuensi dari hal sebelumnya. Summu, mereka dinamakan atau mereka disebut identitas atau pemberian julukan man, orang yang yabghuduhum, membenci mereka. Maksudnya apa membenci mereka itu? Perasaan tidak suka yang mendalam terhadap mereka, yakni itu dia Kanjeng Nabi. Bin nawasibih, dengan kaum nawasib, yakni orang-orang yang membenci Ahlul Bait. Hakikatnya itu julukan bagi orang yang memusuhi keluarga Nabi lah, begitu. Dinasbihim, karena mereka menampakkan, yakni menunjukkan tindakan yang jelas dan terbuka, al-adawatah, terhadap permusuhan, yakni perasaan benci dan keinginan untuk menyakiti li ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum yuwaluna as-sahabatah, wahum dan mereka apa? Menunjuk pada kelompok orang ya. Yuwaluna, mendukung, menunjukkan kesetiaan dan dukungan as-sahabatah, para sahabat, yakni para sahabat Nabi SAW. Wa yabghudunah, dan mereka membenci, perasaan tidak suka yang mendalam, ahlal bait, kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Fabaghuduhum, maka benci mereka, konsekuensi dari perasaan benci, yujibu, menyebabkan, dan atau makna mewajibkan, yakni mengakibatkan sesuatu, an-narah, masuk dalam neraka. An-narah ini hakikatnya apa? Tempat siksaan yang mengerikan. Jadi kalau umpamanya kita benci kepada keluarga Kanjeng Nabi, itu yujibun narah. Ya. Kita benci kepada keluarga Nabi itu yujibun narah. Ya, sesuai dengan tadi itu, 3. Di antara 3 itu, kalau dulu kan sebelumnya 3 itu namanya sayyid. Dulu itu namanya sayyid. Nah, sekarang ini terkenal di 3 itu. Lah kita kalau benci di dalam 3 itu, maka kita itu apa? Allah sallallahu Muhammad. Dipastikan an-nara, naudzubillah. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Fa'an Abi Sa'idin Al-Khudri, maka dari Sa'id Al-Khudri. Al-Khudri ini Al-Khudri ini nama keluarga sahabat ini. Radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah berkata ini,
walladzi nafsi biyadihi, walladzi demi zat nafsi yang jiwaku biyadihi berada di tangannya. Ini sumpah yang sangat kuat ini, karena walladzi ini. Sumpah yang sangat kuat kata ilmu hakikatnya ini. La yubghiduna, tidak membenci kami. Ini hakikatnya apa? Menunjukkan perasaan benci terhadap keluarga Nabi. Ahlal baiti, keluarga Nabi Muhammad SAW maksudnya. Rojulun, seorang laki-laki. Nah, ini kenapa kok kalamnya rojulun di sini? Ya, ini menunjukkan pada individu. Illa, kecuali atau pengecualian. Adkhalahullahu, Allah akan memasukkannya an-narah, neraka, yakni tempat siksaan yang mengerikan. Hadis ini rawahu Ibnu Hibban. Hadis ini rawahu, meriwayatkannya Ibnu Hibban. Ya.